Yo William. Hukuman kedua untuk Yo. Setelah mereka berpisah dan kembali ke rumah masing-masing, sebelumnya mereka berenam sudah berjanji akan jalan-jalan ke Quantum Entertainment ataupun Kryptonite Club. Karena hanya dua tempat ini saja pusat hiburan yang sangat bergengsi di Quantum City ini. Walaupun Quantum Entertainment sangat terkenal dan banyak yang bermimpi untuk bisa sampai di Classic Mansion, namun, jika salah satu dari mereka tidak memegang kartu tanda keanggotaan minimal perunggu saja, niscaya mereka akan ditendang keluar dari pusat hiburan itu. Untuk menjadi member di Quantum Entertainment, mereka harus mengurus dulu kartu keanggotaan yang tentunya tidak menelan biaya yang sedikit. Hanya untuk kartu perunggu saja, orang itu minimal adalah pegawai bank yang memiliki income setidaknya $2.000 sebulan. Dan untuk menjadi member di Quantum dengan kartu terendah adalah $10.000 dan setiap tingkatan memiliki 1 kali lipat dari harga dasar. Untuk kartu perunggu, mereka harus merogoh kantong sedalam $10.000. Untuk kartu silver pula, mereka harus mengeluarkan uang sebesar $20.000. Sedangkan untuk kartu gold, berharga $40.000, platinum, $100.000. Untuk VIP member dengan kartu diamond pula, mereka harus merogoh kocek sebesar $250.000 dan itu pun tidak bebas diperjualbelikan. Untuk fasilitas yang mereka dapatkan juga berbeda-beda di tiap tingkatan. Jadi, untuk mahasiswa seperti mereka, maka mereka tidak memenuhi standar untuk memasuki salah satu pusat hiburan di Quantum Entertainment, terkecuali Quantum Jewelry yang terbuka untuk umum, namun juga ada istilah member di sana. Naomi, putri dari Tuan Johnson pemilik University Globes ini saja, ayahnya hanya memiliki kartu silver. Dia mungkin bisa untuk meminjam kartu tersebut. Tapi, apa alasan yang akan dia kemukakan? Oleh karena itu, mereka berenam pun sepakat untuk mencari klub malam di sekitar Kryptonite saja. Setelah menetapkan bahwa mereka berjanji akan bertemu lagi di kafe ini, masing-masing dari mereka pun membubarkan diri. Namun, sial bagi Yo. Karena, kehadirannya sudah ditunggu oleh wanita tambun yang subur, makmur, sejahtera dan sentosa itu di depan pintu kamarnya. Dengan mata melotot seperti hendak melompat dari rongganya, wanita itu segera menghampiri Yo dan langsung saja menjewer telinga pemuda itu. "Apa kau kira bisa selamat dariku dengan cara melarikan diri?" "Hah?" bentak wanita itu dengan sengit. Ampun. Ampun Miss Lawrence. Tadi itu saya sedang buru-buru," kata Yo sambil meringis menahan sakit pada telinganya. "Tidak bisa. Kau harus mendapat balasan yang setimpal. Sekarang, kau ikut denganku ke kamar mandi." Wanita subur makmur itu pun menarik telinga Yo lalu segera mendudukkannya di kamar mandi. Sambil bersenandung kata-kata mutiara dari bibirnya yang jontor, wanita tambun itu mengangkat seember air lalu enak saja dia menyungkupkan ember tersebut di kepala Yo sambil menghamburkan kata-kata ancaman. "Ini adalah hukuman serupa, karena kau juga telah memperlakukan aku seperti itu. Awas jika kau berani kabur lagi. Aku akan menghukummu sekali lagi," ancam wanita itu lalu duduk dengan santai di sebuah kursi plastik menunggu Yo yang terduduk dengan ember menutupi kepalanya. "Celaka. Aku melihat Yo mendapat hukuman dari pengawas asrama," kata Silas sambil berlari menuju ke arah kafe di mana Tai, Ruby, Melissa dan Naomi sedang duduk di sana. Karena sesuai janji,
mereka pun menunggu Yo di kafe ini. Entah tidak sabaran atau karena terlalu lama, mereka pun meminta Silas untuk menyusul Yo di asrama. Namun dia segera mengurungkan niatnya menghampiri sahabatnya itu karena melihat wanita tambun pengawas asrama itu sedang duduk menunggui Yo dengan kepala tersungkup ember. "Dihukum?" tanya Naomi datar. "Benar. Saat ini Yo entah masih hidup atau sudah mati," jawab Silas sesuka hatinya. "Enak saja menghukum sembarangan. Aku akan memberi peringatan kepada pengawas asrama itu. Mana ada istilah hukuman bagi mahasiswa yang tinggal di asrama. Jika didiamkan, dia akan sesuka hatinya kepada orang lain," kata Naomi lalu bergegas menuju ke mobilnya bersama dengan Ruby dan Melissa. Tai pun tidak mau kalah. Dia dan Silas juga segera memasuki mobil BMW milik ayahnya lalu menyusul Naomi Johnson yang telah lebih dahulu menuju ke asrama. Sementara itu, Yo yang merasa bahwa saat ini para sahabatnya pasti sedang menunggu dirinya berusaha untuk membujuk kepala asrama itu dengan janji bahwa dia akan mentraktir wanita itu sebulan penuh dengan makanan yang dia mau. Tapi sepertinya, upaya dari Yo ini sama sekali tidak membuahkan hasil. Hampir saja Yo tersulut emosi jika tidak mengingat pesan dari ayahnya ketika dia keluar meninggalkan villa mereka di Mountain Lotus ketika itu. "Kau harus menerima hukuman ini setimpal. Karena kau telah membuat kesalahan sebanyak 4 kali. Yang pertama, kau kabur dengan melompati tembok. Yang kedua, kau tidak pulang semalaman. Yang ketiga, kau kembali kabur. Dan yang keempat, yang paling parah adalah, kau kabur setelah menyungkupkan ember berisi air di kepalaku. Tidak dapat aku maafkan," bentak wanita itu. "Aku tidak sengaja, Miss Lawrence. Andai aku tidak buru-buru, aku pasti tidak akan kabur," kata Yo kembali membujuk. "Pokoknya tidak bisa. Kau harus seperti itu sampai malam. Setelah itu, besok kau harus kembali membersihkan toilet dan kamar mandi." "Mengerti," bentak wanita itu. "Atas dasar apa kau memberikan hukuman kepada mahasiswa yang tinggal di asrama ini? Kau hanya pengawas asrama, bukan tukang hukum. Apakah ada mandat tertulis bahwa kau berhak menghukum mahasiswa yang tinggal di asrama ini sesuka hatimu? Kau jangan keterlaluan, Lawrence," bentak satu suara dari luar. Ketika pemilik suara tadi tiba, kini tampak wajah Miss Lawrence berubah menjadi pucat. Dia tidak menyangka bahwa kelakuannya itu akan tertangkap basah oleh Naomi. Anak gadis pemilik University Globes ini berikut dengan asramanya sekalian. Nona Naomi," kata Miss Lawrence tergagap. "Mengapa? Kau terkejut ya melihat kedatanganku? Besok, kemasi barang-barangmu. Kau akan digantikan oleh orang lain yang lebih baik dalam mengawasi asrama ini. Ayo. Sekarang kau keluar dari sini. Biarkan sahabatku ini membersihkan diri," kata Naomi lalu bergegas pergi meninggalkan kamar mandi itu sambil diikuti oleh yang lainnya. Yo kini bernafas lega karena terbebas dari cengkraman wanita tambun itu. Di dalam hatinya, berulang kali dia mengutuk wanita bongsor itu dengan segudang sumpah serapah. Sambil menendang ember yang tadi dipakai oleh wanita tambun itu untuk menyungkup kepalanya hingga hancur berantakan, Yo pun kini mulai mandi. Dalam hatinya, ini adalah terakhir kali dia berada di asrama ini. Sialan. Aku memiliki villa. Tapi mengapa aku mau dihina seperti ini? Tidak.
Aku tidak akan menjadi seperti ayah dulu yang diam saja ketika dihina. Hari ini Quantum City harus tahu siapa Yo ini. Kalian lihatlah kakek kalian ini ketika tersakiti, kata Yo sambil mencak-mencak di kamar mandi itu seperti orang gila. Bersambung. Episode sebelumnya. Di balik musibah, ada berkah. Episode berikutnya. Belajarlah mengenali siapa kakekmu ini. Yo William. Belajarlah mengenali siapa kakekmu ini. Yo, mengapa kau membawa tasmu sekalian? Tanya Naomi heran melihat Yo yang keluar dari asramanya dengan membawa tas. Tadi ayahku menelepon. Katanya baru saja menjual sapi 50 ekor. Separuh dari hasil penjualan sapi itu dia kirimkan ke rekeningku. Aku mau mengontrak rumah saja. Dan kamu, tidak perlu memecat pengawas asrama itu hanya karena aku. Cukup diberi peringatan saja. Kata Yo menjawab pertanyaan Naomi. Silas. Aku titip dulu tas ini di kamar kontrakanmu. Besok akan aku jemput, kata Yo sambil melemparkan tas bututnya yang sudah sekarat itu ke dalam mobil BMW milik ayahnya Tai yang dia bawa kabur. Maafkan aku ya Yo. Aku janji akan memberi peringatan kepada kepala pengawas asrama itu nanti. Bukan kamu yang salah, mengapa harus meminta maaf? Hanya saja, aku tidak terbiasa ditindas oleh siapapun. Kalian baru mengenalku beberapa minggu saja. Masih banyak tentang aku yang tidak kalian ketahui. Tapi ya sudahlah. Karena, setiap yang menindasku pasti akan aku balas satu persatu. Mereka akan tahu siapa kakek mereka yang sebenarnya, kata Yo mencoba tetap tenang walaupun matanya sudah berubah merah. Perubahan dari raut wajah Yo yang mendadak dingin itu membuat semua sahabatnya bergidik ngeri juga. Karena selama ini yang mereka tahu, Yo tidak pernah marah dan selalu bersikap lucu. Namun hari ini seolah-olah semuanya hilang tanpa bekas. Tadi kita mau kemana? Apakah kita akan pergi ke Kryptonite Club? Kryptonite terlalu kecil. Ayo kita ke Luxury Clubs. Biar aku yang menyetir, Tai. Kata Yo lalu segera memasuki mobil dan duduk di kursi sopir. Kau yakin kita akan ke Luxury Clubs Yo? Tanya Ruby dan Melissa yang mendadak ngeri mendengar nama klub elit ini. Bagaimana mereka bisa memasuki klub elit ini? Mereka bukan siapa-siapa di Quantum City ini. Ikuti saja dan jangan bertanya. Semuanya aku yang tanggung. Kalian tidak pernah ke sana kan? Mari aku ajak kalian. Aku juga pernah berjanji kepada Tai dan Silas untuk mengajak mereka ke sana. Anggap saja ini sebagai membayar hutang janjiku kepada kalian. Yo yang menjadi sopir pun segera menyalakan mesin kendaraan dan mulai melaju dengan kecepatan sedang meninggalkan bagian depan asrama menuju ke jalan raya. Namun, ketika mobil mereka akan mencapai persimpangan, di sana sudah ada 4 mobil seperti sengaja mencegat rombongan yang dipimpin oleh Yo. Ketika mobil Yo dan mobil Naomi menghampiri jalan persimpangan itu, tiba-tiba mobil Lamborghini Gallardo yang tadi seperti menunggu langsung mencegat jalan mereka dan dari dalam keempat mobil tersebut, keluarlah 5 orang pemuda. Mereka adalah, Duff Clifford, Darren Brownson, Dylan Brownson, Reynold Law, dan Bernard Shawn. Kelima pemuda itu kini berjalan menuju ke arah mobil milik Tai dan mengetuk kaca mobil tersebut. Keluar kalian semua, pinta Duff Clifford. Yo William tidak banyak berkata, dia langsung keluar diikuti oleh yang lainnya.
Kecuali Yo dan Naomi Johnson, keempat muda-mudi lainnya merasakan ketakutan juga. Ini karena, wajah dari kelima pencegat itu sangat keji sekali. "Mau apa kau menghalangi jalan kami, Duff?" bentak Naomi sengit. "Baru kali ini aku mengenal wanita yang begitu murahan seperti kau ini, Naomi. Seperti karet, sana-sini lengket. Tidak kusangka kau serendah itu," ujar Duff Clifford sambil menuding jari telunjuknya tepat di ujung hidung Naomi. "Ho, aku wanita murahan. Ya, kau itu sampah. Sampah dari segala sampah. Nempel di sana-sini. Kau itu ya. Benar-benar wanita sialan. Sudah bertunangan tapi masih nempel dengan pemuda lain. Aku heran sama kamu ini. Apa yang kau lihat dari anak jin brengsek ini, ha? Apa yang kau lihat dari bangsat sialan ini?" maki Duff Clifford dengan kemarahan yang sudah tampak sampai di ubun-ubun. "Aku wanita murahan. Lalu kamu, lelaki mahalan, begitukah? Aku seperti karet yang menempel di sana-sini. Lalu kamu, lihat itu, Melissa. Bukankah dia adalah bekas korbanmu? Oh ya, satu lagi. Kau anggap aku adalah tunanganmu. Tunangan apa? Apa aku ada menyatakan bahwa aku menyetujui pertunangan itu? Pertunangan ini hanya akal-akalan ayahmu saja untuk merayu ayahku agar Globes University ini dijual dan akan kalian robohkan untuk membangun hotel bintang 5 dan pusat hiburan untuk menyaingi Quantum Entertainment. Aku tahu akal bulus ayahmu. Jangan kira aku tidak mengetahuinya. Kau dan ayahmu sama-sama sampah. Sampah busuk," teriak Naomi tak kalah marahnya. Dia juga ikut-ikutan menunjuk ke arah wajah Duff. Merah padam wajah Duff Clifford mendapat hinaan balasan dari Naomi. Dia tidak menduga bahwa akan berada pada titik ini. Padahal, selama ini dia adalah Casanova di kampus ini dan semua wanita akan antri untuk menjadi kekasihnya. Tapi kali ini, dia kena batunya. Dengan kemarahan yang sudah memuncak, Duff tanpa sadar langsung mendorongkan tangannya ke arah Naomi yang menyebabkan gadis itu nyaris jatuh terduduk. Beruntung Yo dengan sigap menangkap tubuh Naomi sehingga mereka berdua saling berpelukan persis seperti di film-film Hindustan. Hal ini tentu saja membuat Duff menjadi bertambah pitam. "Celaka kalian berdua ini," kata Duff langsung melayangkan tinjunya yang tepat menghantam pelipis Yo. "Buk, Yo tampak terdongak ke belakang. Dia sama sekali tidak bisa menghindar. Karena tidak ada persiapan. Minggir Naomi. Ini sudah keterlaluan," kata Yo sambil mendorong tubuh Naomi ke samping. "Aku belum pernah dipukuli oleh orang lain di bagian wajah. Baru kali ini seumur hidupku. Kau akan membayarnya untuk itu," kata Yo lalu bergerak mengirim tendangan ke arah rahang Duff. Duff berhasil menghindari serangan Yo yang pertama. Namun, untuk serangan kedua, entah kapan tepatnya, Duff merasakan mual di bagian perutnya lalu muntah saat itu juga. Kejadiannya begitu cepat. Hanya Silas yang melihat dengan jelas bahwa tangan kanan Yo menghantam perut Duff dengan sangat kuat. Hal itulah yang menyebabkan Duff langsung muntah. Buk, hoek, arf, plak. Terdengar suara tamparan diikuti ambruknya tubuh Duff di bahu jalan itu. Bekas cap 5 jari kini menempel di wajahnya, dan yang pasti, itu tidak enak. Sambil menginjak dada Duff, Yo mulai mengancam keempat sahabat lawannya yang lain. "Lain kali, kalian kenali siapa lawan kalian.
Aku sudah memberi wajah kepada kalian, dan jangan sampai aku mencabut nyawa kalian hari ini. Apa kau kira nyawamu terlalu berharga bagiku? Bawa sampah busuk ini kembali. Setelah itu, belajarlah mengenali kakekmu ini dengan benar. Kata Yo lalu menjambak rambut Duf untuk memaksanya berdiri. Ini. Bawa tuan kalian ini. Terserah kepada kalian. Adukan saja kepada tuan besar kalian. Kata Yo lagi sambil mendorong tubuh Duf ke arah Darren hingga kembali jatuh terduduk. Yo kini memasuki mobil milik Thai, kemudian menyalakan mesin mobil tersebut. Dia memundurkan mobil itu lalu dengan kecepatan tinggi, menabrak mobil Lamborghini Gallardo milik Duf sehingga penyok di beberapa bagian. Jangan lupa untuk mengadukan semua ini, kata Yo berpesan. Lalu dia menyuruh Tai dan Silas yang tampak menggigil ketakutan untuk memasuki mobil. Setelah semuanya masuk, mereka lalu berangkat menuju Quantum Entertainment untuk merenggangkan otot yang sempat tegang tadi. Like banyak, autor pun semangat. Bersambung. Episode sebelumnya. Hukuman kedua untuk Yo. Episode berikutnya. Pengaduan dari Duf. Yo William. Pengaduan dari Duf. Bagaimana kau bisa melakukan itu, Yo? Jantungku nyaris copot, ungkap Tai ketakutan. Aku sudah bersabar. Sekali-kali mereka harus diberi pelajaran agar kedepannya tidak menganggap bahwa bumi tempat berpijak ini adalah milik mereka pribadi, jawab Yo sambil mengeluarkan ponselnya. Eagle. Sebentar lagi aku akan tiba di Luxury Clubs. Kau tunggu aku di luar. Aku ingin menghibur diriku dan para sahabatku, kata Yo melalui pesan suara di WhatsApp. Tak lama setelah itu, ponsel milik Yo pun berdering menandakan seseorang telah mengirim pesan kepadanya. Siap, Tuan Muda. Saya akan segera menunggu Anda bersama jajaran staf, kata Eagle. Tuan Muda. Siapa sebenarnya kau ini, Yo? Tanya Tai kepada pemuda yang tampak acuh sambil mengemudi tersebut. Namaku adalah Yo William. Dari Star Hill, jawab Yo. Iya, kalau itu aku tahu. Lalu, yang aku maksud, siapa sesungguhnya dirimu ini? Aku merasa bahwa kau menyimpan banyak rahasia dalam dirimu, ujar Tai yang terus menatap penuh tanda tanya ke arah Yo. Sudahlah Tai. Kau akan tahu. Aku malas membahas tentang diriku. Terus terang saja. Aku datang ke Quantum City ini karena memiliki satu misi. Misi bersembunyi sambil mengintai. Sekali lagi kau membuatku kebingungan, kata Tai yang memang tidak mengerti apa maksud dari perkataan Yo yang terselubung ini. Yo tidak lagi memperdulikan tatapan heran dari Silas dan Tai, karena kini mereka telah memasuki areal Quantum Entertainment. Setelah tiba di depan bangunan besar Luxury Clubs, Yo pun memarkir mobilnya dengan cara tidak wajar. Tampak seorang lelaki berbadan tegap yang tampak sedang menunggu langsung berjalan menuju mobil tersebut begitu melihat Yo keluar dari dalam mobil itu. Selamat datang, Tuan Muda, kata lelaki itu membungkuk hormat. Kejadian ini sukses membuat Naomi, Melissa, Ruby, Tai dan Silas tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Eagle, yang terhormat saja bisa membungkuk di hadapan sahabat baru mereka ini. Berarti, seberapa berkuasanya Yo ini? Eagle. Aku ada satu tugas untukmu. Mohon Anda perintahkan kepada saya, Tuan Muda. Pinta Eagle dengan hormat. Tadi aku menabrak tiang listrik. Tolong perbaiki bumper mobil ini.
pinta Yo. Akan saya kerjakan, Tuan Muda. Jawab Eagle lalu segera memanggil beberapa anak buahnya. Setelah menerima kunci mobil dari Yo, mereka pun lalu membawa mobil BMW milik ayah Tai itu ke bengkel resmi yang terletak tidak jauh dari Quantum Jewelry. Mari silahkan Tuan Muda. Ajak Eagle mempersilahkan. Yo dan kelima sahabatnya pun memasuki bangunan megah itu dengan melewati barisan para staf. Tiba di hadapan resepsionis klub tersebut, Yo pun memberikan kartu Diamond VIP member miliknya yang langsung diterima oleh wanita itu dengan wajah salah tingkah. Apa yang Anda lakukan, Tuan Muda? Luxury Club ini hanya serpihan kecil dari sekian banyaknya pusat hiburan yang berjejer di Quantum Entertainment ini. Dan semuanya adalah milik Future of Company. Mengapa Anda begitu sopan? Tanya Eagle yang juga merasa tidak enak. Kau lupa dengan perkataanmu bahwa hanya member saja yang boleh memasuki klub sini. Tanya Yo. Eagle hanya garu-garu kepala saja mendapat jawaban seperti itu. Dia teringat ketika pertama kali bertemu dengan Yo ketika itu. Pada waktu itu, dia dengan lagaknya yang angkuh sempat mengusir tuan mudanya itu yang memang persis berpenampilan seperti tukang parkir. Perumahan elit Quantum City. Ketika Yo tiba di Quantum Entertainment, Duff dan keempat sahabatnya juga tiba di rumah mewah berbentuk kastel miliknya. Beberapa pengawal yang berdiri di depan pintu rumah bak istana itu heran melihat keadaan Duff saat ini. Dengan pakaian kotor, jalan terbungkuk dan di pipinya terdapat cap 5 jari, pemuda itu bersama konco-konconya pun masuki rumah besar itu tanpa memperdulikan tatapan heran dari para pengawal. Ayah! Teriak Duff begitu dia tiba di sebuah ruangan besar nan mewah itu. Kemana ayahku? Tanya Duff kepada beberapa orang pelayan. Tuan besar berada di atas, Tuan Muda. Jawab pelayan itu yang juga tampak heran dengan penampilan menyedihkan dari Tuan Muda mereka ini. Ada apa kau berteriak seperti orang kerasukan seperti itu, Duff? Terdengar suara teguran diikuti seorang lelaki setengah baya yang saat ini sedang menapaki anak tangga menuju ke lantai bawah. Heh, ada apa dengan dirimu hah? Bentak lelaki setengah baya itu merasa heran melihat keadaan anak lelakinya yang tampak tak karuan ini. Naomi, ayah. Dia menghinaku dan menyuruh orang-orang yang bersahabat dengannya untuk memukuliku, kata Duff berbohong mengadukan semuanya kepada ayahnya yaitu Tuan Clifford. Apakah itu Naomi Putri Johnson? Tanya Tuan Clifford sambil membelalakkan matanya. Naomi siapa lagi kalau bukan putri Tuan Johnson itu? Kurang ajar. Bukankah dia adalah tunanganmu? Tunangan apa? Dia sama sekali tidak menghormati pertunangan kami. Dia juga menghinaku. Juga menghina ayah. Katanya, pertunangan ini hanyalah kedok supaya ayah bisa menguasai Globes University dan merobohkan kampus itu untuk membangun hotel dan pusat hiburan, kata Duff mengadukan semuanya. Mendengar pengaduan dari putra satu-satunya dari 3 bersaudara itu, Tuan Clifford sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa anak bau bawang itu berani menghina dirinya yang sangat berkuasa di Quantum City ini. Apalagi yang dia katakan? Tanya Tuan Clifford. Dia mengatakan bahwa ayah adalah sampah busuk berulat yang sangat tidak berguna. Kurang ajar. Putri Johnson ini harus diajarkan adat agar tidak sembarangan dalam berucap. Aku akan segera menghubungi Johnson.
Aku membatalkan pertunangan kalian dan aku akan membatalkan semua kesepakatan kerjasama antara kami. Dia harus melunasi segala hutangnya dalam waktu dekat. Jika tidak, maka Globes University harus dilepaskan ke tanganku. Keluarga Johnson harus membayar penghinaan ini. Apa kau kenal dengan orang-orang yang memukulimu itu? Tanya Tuan Clifford lagi. Kenal. Dia adalah mahasiswa di Globes University. Antara orang yang mengeroyokku adalah Yo, Silas dan Tai putra dari keluarga Morales. Belum jera juga si Morales sialan itu. Apa belum cukup bangkrut usahanya? Apa aku harus membuat orang sialan ini menjadi pengemis? Kata Tuan Clifford geram. Salah. Ayah jelas salah. Tuan Morales tidak bangkrut. Yang aku tahu, Tuan Baron telah memborong semua barang-barang milik perusahaan mebelnya. Malah, kini perusahaan milik Tuan Morales akan menembus pasar Indonesia atas kesepakatan kerjasama mereka dengan perusahaan Tower Sol Propier. Apa? Mengapa aku tidak mengetahui berita ini? Kata Tuan Clifford terkejut. Makanya ayah harus sering-sering membaca berita. Jawab Duff kesal. Tutup mulutmu itu. Sekarang, kau mandi dan bersihkan dirimu. Kita akan membuat perhitungan dengan keluarga Johnson ini terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita urus orang yang mengeroyokmu. Mereka harus membayar mahal. Baik, ayah. Kata Duff lalu, dengan senyuman jahat, dia segera mengajak keempat sahabatnya menuju ruangan lain di dalam rumah besar itu. Di dalam hatinya kini dia membayangkan betapa hancurnya keluarga Johnson dan Yo ini nantinya ketika ayahnya sudah bertindak. Bersambung. Episode sebelumnya. Belajarlah mengenali siapa kakekmu ini. Episode berikutnya. Kabar dari Star Hill. Yo William. Kabar dari Star Hill. Wah. Aku tidak pernah makan makanan seenak ini. Hahaha. Jangan ambil itu. Daging itu punyaku. Ini punyaku. Itu juga punyaku. Yang ini. Ini juga dan itu juga. Kalian minggir. Kata Silas yang tampak sangat rakus sekali sambil merentangkan tangannya menghalang-halangi yang lain untuk mengambil makanan yang tampak memenuhi meja panjang di Diamond Box tempat mereka mengadakan acara. Uhuk. Tampak Yo terbatuk-batuk melihat tingkah Silas yang sejak tadi seperti ingin menguasai meja itu. Tai yang mulai kesal mengangkat piring berisi makanan lalu memindahkan semua isinya ke piring milik Silas. Bukan hanya satu saja. Bahkan ada 3 piring yang numplek di piringnya Silas. Sekali lagi ruangan itu pecah oleh gelak tawa mereka. Suasana seperti itu membuat Yo rindu terhadap seseorang. Bukan hanya seseorang, tapi ada beberapa orang. Apakah kakek Tengku Mahmudku makan enak di sana? Kata Yo dalam hati dan berubah jadi murung. Dia juga teringat kepada Tiara. Cinta monyetnya yang sudah hampir setahun ini tidak bertemu. Oh Yo. Itu sendok mengapa terlalu lama di dalam mulutmu? Apa kau suka makan besi? Tegur Silas yang membuat Yo spontan tergagap. Hahaha. Tuan muda yang aneh. Orang makan daging, dia makan sendok, kata Silas. Sebentar saja dia seperti itu. Lalu, dia tidak memperdulikan lagi orang-orang di sekitarnya. Kini, Silas tampak sangat serius menghadap sesuatu di piringnya. Sialan kau ini, Lesh. Hati-hati tenggorokanmu. Makan jangan sambil bicara. Kata Yo yang sudah bisa mengendalikan perasaannya. Tilulit.
Tilulit. Yo segera mengambil ponselnya ketika terdengar nada dering yang menandakan masuknya pesan. Tuan muda. Orang-orang kita mendapat informasi bahwa ada beberapa orang dari Hong Kong datang ke Metro City dan Star Hill untuk mencari tahu keberadaan Anda. Siapa lagi ini? Pikir Yo dalam hati. Senior Black. Terus buntuti orang asing itu. Cari tahu siapa yang mengirim mereka. Kata Yo membalas pesan tersebut dengan pesan teks. Dugaan saya, ini pasti ulah dari keluarga Miller. Sebaiknya Anda tidak terlalu mengekspos diri Anda di sana. Saya akan terus mengerahkan anak buah untuk mencari tahu maksud dari orang-orang ini. Baiklah, Senior Black. Terima kasih karena telah mengingatkan. Kata Yo lalu memasukkan kembali ponsel itu ke dalam saku celananya. Ada apa Yo? Tanya Tai. Musuhku dari Hong Kong sedang mengirim mata-mata mereka untuk melacak keberadaanku, jawab Yo apa adanya. Wah, jauh sekali musuhmu sampai Hong Kong, celetuk Silas. Duniaku ini kejam. Tidak seperti dunia kalian. Persaingan dua keluarga yang sejak dari zaman buyutku dulu. Kalian tentu pernah mendengar berita tentang peperangan keluarga William melawan keluarga Miller beberapa bulan yang lalu. Iya, kami mendengarnya. Tapi katanya mereka telah diusir dari negara ini dan juga, kepala keluarga Miller itu kan sudah mati. Kata Naomi pula. Dia sebagai anak seorang pengusaha sedikit banyak tahu juga berita itu. Namun, yang tidak dia duga adalah, bahwa orang yang telah mengalahkan keluarga Miller itu ada di hadapannya saat ini. Aku adalah Yo William. Nama ayahku adalah Jerry William. Kakekku bernama Wilson William dan buyutku bernama William King. Aku ingin agar kalian berjanji untuk tidak membongkar identitasku. Apakah kalian bisa menjaga rahasia ini? Tanya Yo bersungguh-sungguh. Kau tenang saja, Yo. Kami tidak akan membocorkan identitasmu. Tapi, apakah ini bukan mimpi? Kata Ruby pula. Dia semakin takjub dengan Yo William ini. Bagaimana tidak, Yo ini adalah orang yang dia puja dalam hatinya ketika kabar tentang sepak terjangnya cukup menyita perhatian publik ketika itu. Bahkan mengalahkan sensasi para selebritis. Dia juga tidak menyangka akan dapat memeluk pemuda ini. Mimpi apa dia? Berarti, kau bukan anak pengusaha sapi. Kau membohongi kami. Kata Silas sambil berusaha untuk menjambak rambut Yo. Hei, jangan. Rambutku ini sudah rapi. Kalau kau membuat rusak rambutku, aku pastikan kau tidak akan bisa makan enak lagi. Ancam Yo. Hahaha. Mampus kau kan. Ejek Tai membuat Silas melongo dengan beberapa makanan belum sempat dia telan. Tok tok tok. Masuk. Kata Yo memberi perintah. Tuan muda, mobil yang Anda suruh untuk diperbaiki sudah selesai. Sekarang, apakah ada perintah lagi? Tanya Eagle dengan hormat. Terima kasih, Eagle. Setelah ini, kami akan ke Quantum Jewelry. Berhubung ini masih terlalu sore, jadi, kami memiliki banyak waktu untuk jalan-jalan. Tolong kau hubungi manajer di Quantum Jewelry untuk membebas tugaskan Aureli malam ini. Kata Yo memberi perintah. Dengan senang hati, Tuan muda. Kata Eagle sambil membungkuk lalu berjalan mundur menuju pintu. Cepat selesaikan makan kalian. Jika tidak habis, berikan kepada Silas biar dihabiskan. Sialan. Apa kau kira aku ini tong sampah? Maki Silas sambil terus saja mengunyah.
Suara tawa kembali pecah di dalam ruangan itu melihat Silas buru-buru menghabiskan makanannya. "Sudah. Ayo kita berangkat," kata Yo yang langsung menutupi wajahnya dengan masker biasa lalu memakai jaket hoodie untuk menutupi kepalanya. Bersambung. Episode sebelumnya. Pengaduan dari Dove. Episode berikutnya. Mentraktir Aureli. Mentraktir Aureli. 3 pasang muda-mudi bergerak santai sambil sesekali bercanda ria keluar dari luxury clubs sambil sesekali saling dorong dan sikut. Mereka saat ini sedang menertawai salah satu dari mereka yang tampak kepayahan berjalan akibat terlalu kekenyangan. Siapa lagi jika bukan Silas? "Tolong perlahan sedikit kalian jalannya. Nafasku sesak," kata Silas sambil memegangi pinggang celananya yang melorot. Bagaimana tidak melorot? Dia sama sekali tidak mengancingkan celananya. Mungkin karena terlalu banyak makan, hingga celananya kini tidak muat lagi dan terpaksa harus membuka satu kancingnya. Makanya itu kau jangan terlalu serakah. Apa kau mau seperti yang pepatah bilang, tikus mati di lumbung padi? Aku tentu saja tidak mau seperti itu, kata Yo sambil tertawa. Kau ya enak. Uang banyak, kehidupan senang, makanmu pasti tiap hari enak terus. Aku ini, seumur hidupku jarang sekali makan makanan yang enak. Makanya aku lupa daratan, kata Silas membela diri. Kau tidak tahu saja diriku dulunya seperti apa, kata Yo dalam hati. Yo, bisakah kau saja yang menyetir? Kita butuh seorang lelaki yang melindungi, kata Naomi mengajak Yo untuk menyetir di mobil yang dia bawa. Terima saja. Rejeki pantang ditolak. Kurang ajar itu namanya, kata orang tua. Tai mendorong pundak Yo dengan pundaknya. Mengapa tidak kau saja? Kata Yo menggoda sahabatnya itu. Yang diberikan tawaran itu kamu, bukan aku, cibir Tai. Padahal, dalam hatinya mau sekali. Begini saja. Aku dengan Naomi, kau dengan Melissa Michael dan Silas dengan Ruby. Kan seru, kata Yo. Apa kau mau melihat aku mendorong Ruby pakai troli? Mana aku punya mobil? Keluh Silas. Begitu mendengar kata-kata yang baru saja dikatakan oleh Silas tadi, spontan batin Yo menjerit dengan kerasnya. Troli, kata Yo dalam hati. Aku sedang bicara denganmu, Yo. Senyum-senyum seperti orang kurang waras. Oh, iya. Aku akan meminjam mobil orang itu. Kau tenang saja, kata Yo lalu segera menghampiri Eagle yang masih berada di dekat pintu. Dia tidak berani masuk sebelum Yo meninggalkan luxury clubs ini. Eagle, apakah ada mobil yang tidak terpakai? Mobilku tinggal di Star Hill. Nanti aku akan meminta supaya mobilku dibawa kemari. Bolehkah aku meminjam mobilmu? Tanya Yo seperti memelas. Dengan senang hati. Saya akan meminjamkan mobil saya kepada Anda, Tuan Muda, kata Eagle sambil tersenyum. Ambil tuh mobilnya. Ajak Ruby jalan-jalan, kata Yo kepada Silas. Ini sistem perjodohan secara tidak langsung, kata Silas merengut. Apa kau tidak suka denganku? Tanya Ruby sewot. Hanya orang buta saja yang tidak menyukaimu, jawab Silas buru-buru pergi ke arah Eagle. Wiye, Ferrari. Hahaha. Mimpi apa aku ya Tuhan? Kata Silas sambil menepuk-nepuk pipinya sendiri. Ayo buruan. Aku ingin membelikan Aureli pakaian.
Biar dia tidak merasa minder lagi ketika kuliah. Aku ingin dia membalas sidaren itu 2 atau 5 kali lipat dari yang dia terima. Si kurang ajar itu harus menerima balasannya, kata Yo lalu segera memasuki mobil karena sebelumnya dia telah membukakan pintu untuk Naomi terlebih dahulu. 3 unit mobil pun melaju santai menuju ke Quantum Jewelry. Seorang gadis yang cantik memiliki wajah teduh tampak seperti sedang gelisah berada di luar bangunan pusat perbelanjaan di Quantum Jewelry ini. Gadis yang memakai gaun kuning sederhana dengan jahitan kasar di pinggiran pakaiannya. Namun gadis itu masih tetap kelihatan anggun dengan sebuah tas tangan yang tidak bermerek tergantung di pundak kirinya. Dari jauh, kini dia melihat 1 unit mobil Ferrari, 1 unit mobil BMW dan 1 lagi Mercedes tampak bergerak perlahan menuju area parkir dan berhenti di sana. Begitu melihat siapa yang datang, gadis itu mendadak ceria dan langsung bergegas menuju area parkir. "Hai Kak Yo, Kak Tai, dan kalian semua," kata gadis itu menyapa dengan senyum yang sangat manis. Kasihan juga Naomi melihat penampilan gadis cantik yang kecantikannya tertutupi oleh penampilannya itu. Mereka lalu saling berpelukan dan mengobrol sebentar, sebelum akhirnya Yo mengajak mereka memasuki pusat perbelanjaan itu. Di dalam, tampak manajer dan staf seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Dan ketika Yo dan teman-temannya memasuki gedung yang tampak menyediakan berbagai produk tersebut, mereka segera hendak berbaris. Namun, Yo buru-buru mencegah dengan isyarat tangannya dan mereka pun tidak jadi melakukan penyambutan. "Kau sudah makan, Rel?" tanya Yo. Dengan wajah malu-malu, gadis itu pun menjawab, "Belum Kak. Nanti saja. Ayo kita lihat-lihat ke sana itu. Sepertinya di sana ada banyak gaun yang bagus-bagus," kata Yo sambil menunjuk ke satu arah. "Di situ memang bagus-bagus Kak. Tapi, mungkin untuk membeli satu saja gaun di butik itu, memerlukan gaji 4 atau 5 bulan Kak," tolak gadis itu secara halus. "Hanya lihat-lihat saja. Aku juga belum tentu mau memakainya," kata Yo membuat Silas nyaris berguling-guling menahan tawa. Sementara itu, Aureli juga mengernyitkan dahinya karena mungkin dia telat mikir maksud dari perkataan Yo tadi. "Bercanda model apa itu Yo?" tanya Naomi. "Hahaha, entahlah. Menurutmu, tidak lucu," jawab gadis itu. Mereka kembali tertawa membuat beberapa pengunjung memberi teguran kepada kelompok anak muda itu, barulah mereka diam. "Ayo, Rel. Ini mungkin cocok untukmu," kata Yo sambil menunjuk ke arah gaun berwarna biru. Aureli kini melihat ke arah gaun tersebut dan melihat harganya di bagian dalam gaun itu. "Hah, oh my god. Ini tidak murah," batin gadis itu dalam hati sambil menutup mulutnya dengan tangan. "Kau coba dulu. Siapa tahu cocok," kata Yo sambil memanggil seorang gadis pramuniaga yang berada di tempat itu. "Tolong bantu sahabatku ini untuk memakai gaun ini," pinta Yo dengan sopan. "Baiklah, Tuan M. Yo, namaku Yo Iprit." "Oh, iya. Iya Yo Iprit," kata pramuniaga itu tergagap. Wajar dia tergagap. Ini karena, seluruh staf di sini sudah mengetahui bahwa tuan muda mereka akan mengunjungi Quantum Jewelry ini. Dan tadi dia sempat melihat manajer hampir saja membungkukkan badannya di hadapan pemuda bermasker itu. "Apakah ini cantik, Kak Yo?"
Tanya Aureli sambil berputar di hadapan Yo dengan maksud menunjukkan gaun yang dia pakai. Baik itu Tai, Silas dan Yo melongo melihat gadis itu. Jangankan mereka. Naomi, Jessica dan Ruby pun minder melihat kecantikan Aureli. Lumayan, kata Yo acuh tak acuh. Padahal, hatinya nyaris rontok melihat gadis itu. Bungkus, kata Yo memberi perintah. Kakak serius? Tanya Aureli melongo. Iya, mulai besok, kau harus tampil seperti mahasiswi pada umumnya. Harus cantik, harus rapi, harus bergaya, dan penuh rasa percaya diri. Kau tidak akan bisa belajar dengan baik dan menjadi pintar ketika mentalmu selalu anjlok. Ketika kau selalu merasa rendah diri dan selalu minder, belajar 10 tahun juga tidak ada gunanya. Karena, kepercayaan dirimu telah runtuh. Oleh karena itu, jangan biarkan siapapun merendahkanmu. Ingat, Aureli, kau harus membalas Darren itu. Kata Yo sambil berbisik. Aku tidak berani Kak. Bagaimanapun, aku hanya seorang wanita. Kau cukup berpenampilan berbeda dari sebelumnya, maka dia akan menyembah di bawah telapak kakimu. Di sini nanti kau akan membalasnya. Bila perlu, buat dia bunuh diri. Kata Yo dengan senyum jahat pada wajahnya. Ayo dipilih lagi. Yang ini bagus untukmu. Kata Yo menunjuk ke arah boneka yang tampak sedang memperagakan pakaian model terkini. Mengapa kau begitu baik kepadaku Kak? Tanya Aureli heran. Aku tidak memiliki saudara perempuan. Apa salahnya jika kau aku anggap seperti adikku sendiri? Kata Yo yang langsung memagari agar gadis itu tidak terbang terlalu tinggi. Oh, iya. Tetapi, uangmu nanti habis. Ayahku baru saja menjual sapi. Kau tenang saja. Kemarin sapiku ada yang sudah hamil dan ada yang baru melahirkan. Yang mandul sudah aku jual, kata Yo beralasan. Bersambung. Episode sebelumnya. Kabar dari Star Hill. Episode berikutnya. Tigor yang tersiksa.